Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya lalu berkata, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya seekor ular kalau anaknya minta ikan, atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Romo Frater, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Semua sehat? Puji Tuhan. Anggota KOR, apa kabar? Terima kasih banyak. Ini KBG Santa Lucia. Ya. Ketiga bacaan suci hari ini, terutama bacaan pertama, bacaan Injil, berbicara kepada kita tentang doa.
Kalau kita membaca riwayat hidup Santa Teresia dari Kalkuta, ada satu kalimat yang mendalam yang diungkapkannya. Berdoalah selama kita masih bisa bernapas. Kalau kita masih bisa bernapas, kita harus terus berdoa. Bacaan pertama, bacaan Injil menggambarkan kepada kita, doa itu adalah sebuah proses yang harus terus-menerus kita tempuh di sepanjang perjalanan hidup kita selama kita masih bisa bernapas. Bacaan pertama menggambarkan kepada kita bagaimana tawar-menawar antara Allah dan manusia untuk menyelamatkan manusia. Di sini mau digambarkan dan mau ditegaskan kepada kita bahwa Allah lebih mencintai keselamatan ketimbang kebinasaan umat manusia. Bacaan Injil menampilkan kepada kita Bapa kita memberikan yang terbaik kepada setiap anaknya, apalagi Allah yang di surga akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya yang senantiasa meminta dan berharap kepadanya. Maka doa selain kita mau bersyukur kepada Tuhan, tetapi doa juga mengungkapkan kerendahan hati kita di hadapan Allah, pencipta dan penyelamat hidup kita. Tetapi seringkali yang kita lakukan dalam doa-doa kita itu, dari awal doa sampai dengan akhir doa itu, kita terus meminta banyak hal kepada Tuhan. Maka Mother Teresa juga mengingatkan kepada kita, dalam doa kita minta banyak hal kepada Tuhan, tetapi kita lupa untuk menyiapkan diri. Ketika Tuhan mengabulkan doa-doa kita, seringkali kita kurang siap untuk menjalankan apa yang kita minta dalam doa-doa kita. Meminta banyak hal kepada Tuhan, tetapi lupa menyiapkan diri untuk menerima apa yang Tuhan berikan dalam doa-doa kita. Dan ketika Tuhan memberikan itu, terkadang kita kurang mampu untuk menjalaninya atau kurang bertanggung jawab atas doa-doa kita, atas apa yang kita minta dalam doa-doa kita. Maka lewat ketiga bacaan suci hari ini, Tuhan meminta kepada kita. Doa itu adalah komunikasi. Ada saat di mana kita berbicara, ada saat di mana kita mendengarkan. Doa yang baik berarti doa yang tumbuh dari kerendahan hati yang luar biasa, karena kita membutuhkan Tuhan dan kita juga siap untuk mendengarkan Tuhan, bukan memaksa keinginan kita kepada Tuhan. Mari kita berjuang, semoga sepanjang hari ini juga di hari-hari yang akan datang, kita mampu berdoa dengan baik, berbicara kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan melakukan apa yang kita minta dalam doa-doa kita dengan sepenuh hati. Semoga